Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membacakan materi mengenai evaluasi pembelajaran. Jadi sebelum saya masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu, yaitu perkenalkan, nama saya Rahmat Dhani Saloda dengan stambuk A11120171, kelas D, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Oke, baik, untuk menghemat waktu yang ada, kita langsung masuk saja kepada materinya. Ya, jadi materi yang pertama di sini ada alat evaluasi, tes dan non-tes. Pengertian tes. Tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian yang sifatnya benar atau salah. Jawaban yang diharapkan dalam tes menurut Sutjana dan Ibrahim 2001 dapat secara tertulis, lisan, atau perbuatan. Dengan demikian, apabila suatu tugas atau pertanyaan menuntut harus dikerjakan oleh seseorang, tetapi tidak ada jawaban atau cara pengerjaan yang benar dan salah, maka tugas atau pertanyaan tersebut bukanlah tes. Oke, selanjutnya jenis-jenis tes. Secara umum, tes dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tes tertulis, yaitu tes yang dilaksanakan secara tertulis. Bentuk dari tes tertulis dibagi menjadi 2, yaitu tes uraian dan tes objektif. Kedua, tes lisan, yaitu tes yang dilaksanakan secara lisan. Soal dan jawabannya diberikan secara lisan. Contohnya, guru bertanya langsung kepada siswa dan siswa tersebut langsung menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga, tes perbuatan. Merupakan tugas dalam bentuk praktik atau kegiatan untuk mengukur keterampilan peserta didik, misalnya tes keterampilan seseorang berpidato, berpuisi, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada pengertian non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Selanjutnya ada jenis-jenis non-tes, yaitu observasi, skala bertingkat, daftar cocok, wawancara, dan kuesioner. Yang kedua ada reliabilitas. Hakikat reliabilitas. Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia yang digunakan saat ini sebenarnya diambil dari kata reliability dalam bahasa Inggris dan berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya, keanjengan, konsisten, keandalan, dan kestabilan. Selanjutnya, macam-macam reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas konsistensi. Tanggapan reliabilitas ini selalu mempersoalkan mengenai tanggapan responden atau objek terhadap tes tersebut, apakah sudah baik atau konsisten. Yang kedua, reliabilitas konsistensi gabungan item. Reliabilitas ini terkait dengan konsistensi antara item-item suatu tes atau instrumen. Dan selanjutnya, perihal tes keterampilan berbicara. Indikator berbicara. Indikator keterampilan berbicara kesuksesan individu ketika berkomunikasi
tidak lepas dari karakter individu tersebut, mulai dari kedewasaan hingga kedalaman dan keluasan pengetahuan. Terdapat 4 faktor esensial yang merupakan karakter individu terampil berbicara, yaitu yang pertama, keterampilan sosial, yang kedua, keterampilan semantik, yang ketiga, keterampilan fonetik, dan yang keempat, keterampilan vokal. Selanjutnya, ada pengertian tes berbicara. Tes berbicara adalah pengukuran untuk mengumpulkan informasi mengenai kemampuan seseorang dalam keterampilan berbicara. Tes berbicara dapat dilakukan dengan tes terpadu atau integratif. Berbicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Selanjutnya, hakikat keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara pada hakikatnya adalah kemampuan memiliki dan menata gagasan secara logis dan sistematis, menuangkannya ke dalam kode kebahasaan sesuai dengan kaidah bahasa yang digunakan serta konteks komunikasi yang sesuai dan mengucapkannya dengan lancar dan jelas. Oke, bagian keempat, perihal tes keterampilan menulis. Pengertian tes keterampilan menulis. Jadi, menulis merupakan keterampilan yang kompleks dan sulit dikuasai. Nurgiantoro 2010 halaman 422 menyatakan kompetensi menulis menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa itu sendiri yang akan menjadi unsur karangan. Baik unsur bahasa atau unsur isi pesan harus terjalin sedemikian rupa sehingga menghasilkan karangan yang runtut, padu, dan berisi. Bagian kelima, ada perihal tes keterampilan membaca. Pengertian tes keterampilan membaca. Tes membaca merupakan tes keterampilan bahasa yang terintegratif. Dikatakan demikian karena tes ini memadukan sejumlah komponen yang dijadikan sasaran tes. Selanjutnya, indikator membaca. Indikator keterampilan membaca, pemahaman yang digunakan adalah kemampuan menangkap isi bacaan, kemampuan meringkas bacaan, kemampuan menjawab pertanyaan berdasarkan isi bacaan, dan kemampuan menceritakan kembali isi bacaan. Bagian ke-6, perihal tes keterampilan kebahasaan dan kesusastraan. Pengertian kebahasaan dan kesusastraan. Kata kesusastraan diartikan sebagai kumpulan atau hal-hal yang berkenaan dengan sastra. Sedangkan kata kesastraan digunakan untuk menyatakan pengertian kadar sastra atau yang dalam bahasa Inggris disebut literariness. Pada kenyataannya, sastra justru memiliki makna yang lebih luas daripada kesusastraan. Hal itu dapat dilihat dari ilmu-ilmu sastra yang mencangkup ilmu bahasa, ilmu kesusastraan, ilmu sejarah, ilmu arkeologi, dan filsafat. Oke, baik. Jadi sekian itulah materi evaluasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi karena setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan. Jadi sekian video dari saya. Mudah-mudahan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.